Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita berikan kesehatan, kekuatan, berpanjang, terutama hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita memulai membaca dan menguraikan sedikit-sedikit hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Sahih Bukhari ini dengan sama-sama membaca umul kitab surat Al-Fatihah dengan niat ketujukan lillahi pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah dan seluruh para nabi dan rasul, kemudian keluarganya ahlul bait, dan seluruh khulafaur rasyidin, para sahabat, seluruhnya kepada para ulama, syuhada, mujahidin, khususnya kepada Imam Bukhari dan seluruh ulama yang memberikan syarah terhadap kitab Sahih Bukhari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan juga secara khusus kita niatkan pembacaan hadis dalam Sahih Bukhari ini sebagai tawassul kita mohon keberkahan kepada Allah, khusus menjadi modal untuk menolak segala macam mara bahaya, khususnya bahaya virus corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang nomor 62 ya. 63. Ya, kemarin sampai 63. Sekarang malam hari ini kita masuk hadis 63. Nah, sebelum sampai pada hadis 63 itu diawali ada bab, ya, namanya bab maja'a fil ilmi wa qoulihi ta'ala wa qul rabbi zidni ilma, ya. Ayat ini surah Thaha ayat 114. Jadi ini bab mengenai tentang masalah ilmu, ya. Ya, memang ini kan kitabul ilmi, ya, kitab tentang ini bab yang ke-6, ya, tentang masalah ilmu. Dan secara khusus mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul, katakanlah Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kita sudah singgung beberapa waktu yang lalu tentang ayat ini, ya. Ada keterangan di bawah itu, ya. Inna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil ijtihadi min syai'in illa minal ilmi alladzi amara Allah bihi nabiyahu. Jadi Allah tidak menyuruh nabinya untuk menambah dan meminta satu tambahan sesuatu apapun kecuali hanya persoalan ilmu saja. Ya, sekali lagi ini menunjukkan betapa ilmu dalam Islam itu sangat penting. Ya, kalau dalam bahasa hari ini, ya, adalah selalu mengupdate, karena perkembangan ilmu hari ini tentu jauh berbeda dengan berkembang ilmu 5 tahun,
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun yang lalu dengan apa yang ada hari ini. Jadi kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki hari ini karena pertambahan-pertambahan itu. Saya kira itu salah satu cakupan makna dari firman Allah ini sebagai motivasi kepada kita bahwa selalu kita berupaya menambah, ya, tentu tambahan dari berbagai sisi. Dalam pengertian berdoa kepada Allah, tapi juga harus ada ikhtiar. Salah satu ikhtiar kita ya membaca ini, ya, membaca kajian kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini di beberapa teman-teman kita di berbagai tempat ini menjadi anu juga, karena tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Nah itu saya kira salah satunya tentang komentar terhadap ayat ini. Yang kedua, al-qiraatu wal ardu alal muhaddisi, war'a al-hasanu was-sauriyu wa malikun al-qiraata jaizah. Apa maksudnya? Ini bukan bicara hadis, tapi ini bicara tentang ilmu hadis. Nah inilah kelebihannya Imam Bukhari. Nah, jadi bab ini diberikan satu pengantar di awal itu berkaitan dengan dalam ilmu hadis itu namanya at-tahammul, ya, tahammul wa adaul hadis. Jadi bagaimana proses tahammul itu artinya proses penerimaan hadis, ya. Wa adaul hadis adalah proses penyampaian hadis. Itu namanya tahammul wada. Ya. Alhamdulillah. Masuk. Mari. Ya, jadi ini namanya proses at-tahammul wa adaul hadis. Jadi proses penerimaan dan penyampaian hadis. Jadi dalam ilmu hadis itu ada dua sisi. Pertama penerimaan, yang kedua penyampaian. Ya, penyampaian. Nah, dan itu prosesnya dibedakan. Kalau proses penerimaan hadis itu syaratnya tidak banyak, bahkan syaratnya yang penting karena anak kecil pun boleh menerima, itu proses penerimaan. Yang berat itu adalah menyampaikannya karena tanggung jawabnya besar. Maka itulah kemudian syarat-syarat kriteria dalam kesahihan sebuah hadis itu banyak berlaku pada kaidah adaul hadis. Misalnya yang boleh menyampaikan hadis itu adalah orang yang sudah dewasa, ya, orang yang sudah dewasa. Kenapa? Karena ada tanggung jawab. Dia harus menyampaikan sesuatu yang bisa dia pertanggungjawabkan kebenarannya itu. Maka syaratnya dia harus dewasa. Begitu juga syarat tentang sehat akal pikiran. Karena dia tidak boleh menyampaikan sesuatu ketika dia dalam kondisi yang akal pikirannya tidak sehat. Nanti dia dengar dari gurunya, lain dia sampaikan. Nah itu bahaya. Ya, jadi itu adaul hadis. Nah, dalam proses tahammul adaul hadis ada beberapa istilah yang sangat populer, itu ada 8. Nah, yang pertama itu namanya metode as-sama. Inilah yang paling tinggi. Nah, itulah yang kemudian dalam ilmu hadis itu sigatnya itulah istilahnya itu asamitu. Itu yang paling tinggi karena kenapa? Karena tidak ada perantara. Dan dipastikan dalam ilmu hadis yang namanya mutawatir itu tidak boleh ada hadis yang melalui perantara. Dia harus menyaksikan secara langsung. Itu namanya mutawatir. Nah, beda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu bisa melalui perantara. Nah, itulah yang kemudian nanti banyak ini ada al-ujada, ada munawalah dan seterusnya. Nah, jadi termasuklah nanti dalam konteks as-sama ini adalah menggunakan haddatsani itu ya. Nah, ini dalam ilmu hadis. Nah, dalam catatan kitab Sahih Bukhari ini menyebutkan al-qiraatu wal arad. Nah, di bawahnya as-sama. Metode as-sama itu artinya begini, yang dimaksud as-sama itu
seorang murid mendengarkan lafal apa yang dibaca oleh seorang syekh, seorang guru, ya. Baik gurunya itu mendikte dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Ya, misalnya seperti ini, apa yang saya bacakan hari ini, Anda mendengarnya itu namanya sama. Inilah proses. Ini proses periwayatan. Proses periwayatan. Nah, kalau yang dimaksudkan di sini al-qiraatu wal arad, ini sebenarnya dua istilah, tapi kalau ilmu hadis ini di makna wahid, masih dalam pengertian sama. Al-qiraah. Yang dimaksud al-qiraah itu adalah seorang perawi hadis membaca hadisnya di hadapan guru. Jadi kalau as-sama, seorang guru yang membaca, lalu para santri yang mendengarnya, itu sama. Kalau yang ini yang membaca itu santri, itu tapi atas izin dari ini, itu yang disebut dengan al-qara. Nah, jadi periwayat dengan membaca hadis di hadapan syekhnya, ya, di hadapan guru. Nanti guru itulah yang menyetujui apa yang oh ya benar apa yang kamu baca ini, ya, baru sudah diizinkan untuk menyampaikan berikutnya. Nah, nanti di hadis nomor 63 inilah dibicarakan kasusnya Dimam bin Sa'labah. Jadi yang menariknya penjelasan Imam Bukhari ini bahwa istilah qiraah wal arad ini itu diambil dari peristiwa antara Dimam bin Sa'labah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasusnya itu nanti kalau dalam kontennya itu pesan-pesan kisah itu berkaitan dengan persoalan keilmuan, itu disebut dengan babu maja'a fil ilmi. Lalu yang kedua, ternyata Imam Bukhari mengambil satu kesimpulan dari proses ini yang kaitannya dengan proses periwayatan hadis yang disebut dengan tahammul wa adaul hadis. Inilah kelebihannya Imam Bukhari, ya. Nah, jadi nanti kan ada dialog itu, ya. Nanti kita baca nanti hadisnya yang 63. Nah, ini hebatnya ini Imam Bukhari karena diperkenalkan dulu istilah ini, barulah menjelaskan hadisnya. Itu yang dimaksud itu, ya, al-qiraatu wal arud alal muhaddis. Jadi seorang murid, ya, santri yang kemudian menjadi periwayat hadis itu membaca hadisnya di depan. Kalau al-arad itu kan ini dibacakan baru apa bahasa Indonesia itu, diperhadapkan begini, itu namanya arad. Itu juga yang dimaksud dengan al-qiraah. Nanti ada berikutnya itu disebut dengan metode al-munawalah. Tapi sebelum muta'ada munawalah itu ada namanya al-ijazah. Ini juga. Jadi ada juga menyebutkan seperti Malik itu al-qiraah itu juga dimaksud dengan ijazah. Nah, jadi dalam konteks kajian hari ini ini tambahan saja, ya, tambahan kita. Kalau dulu proses periwayatan hadis itu ketika hadis ini belum dibukukan, itu kan seorang periwayat dia mendatangi dari satu guru ke guru, dari satu kampung ke kampung, dari satu daerah ke daerah, itu hanya untuk mencari 1-2 hadis. Nah, itulah proses periwayatan diterima. Nanti apa yang diterima ini dicatat, dikumpulkan, dijadikanlah dalam sebuah kitab. Nah, inilah lahirlah namanya jami, jalan namanya sunan, jalan lain musnad dan seterusnya. Nah, sekarang ini karena prosesnya kan sudah selesai nih. Sekarang karena sudah ditadwin, sudah ada pembukuan. Apa yang ada hari ini? Yang ada hari ini ada proses ijazah. Proses ijazah. Jadi talaki ini yang kemudian inilah yang saya kira dalam tradisi keilmuan yang harus kita pelihara dengan baik. Setiap keilmuan itu kan seorang guru setelah mengajarkan itu dia menyampaikan, saya ijazahkan ini. Nah, itulah yang ada sekarang. Saya kira ulama-ulama di Timur Tengah ketika ada talaki di satu tempat itu banyak. Dulu guru-guru kita kalau pergi naik haji, maksudnya pergi melaksanakan ibadah haji, itu bukan semata-mata untuk pergi ibadah. Dia pun cari majelis-majelis di Madinah itu, terutama di Madinah itu, hampir semua sudut itu ada kelompok. Dari sana baca Ibnu Katsir, sana baca Riyadhus Shalihin, banyak sekali kelompok-kelompok. Nah, itu dia menemui di situ sekaligus menerima ijazah, baru dia pulang ke tanah air. Gitu. Yang paling dulu ada guru saya Profesor Salim itu, yang menulis bukuan itu, sana itu, yang kekuasaan.
khilafah apa? Politik. Nah, itu guru saya di satu Rodin itu. Nah, itu waktu pergi Makkah itu ketemu si Alawi yang kemarin kita baca itu. Nah, itu dikasih jasa. Jasa apa? Jasa Muwatta Malik. Karena dia sanadnya itu bersambung, nah, baru dia jazakan. Itu muridnya banyak sekali di Indonesia ini. Nah, itulah proses yang ada hari ini. Karena periwayatan ini kan udah selesai. Jadi yang ada itu proses ijazah. Nah, saya kira ijazah inilah yang kemudian ditandai dengan ada penyerahan sanad itu luar biasa keberkahannya itu ya, karena ada, saya kira itulah yang terjadi kali ini. Nah, saya kira ini yang dimaksud di dalam pernyataannya al-qiraatu al-anu ala muhaddis wa al-hasan was-sarri wa malik al-qiraah. Ya, jadi ini yang nanti inilah wahtaja ba'du fil qiraati alal alim. Nah, bi hadisi Dimam bin Sa'labah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah amaraka an tusalli sholawat. Nah, ini kan terjadi hal nanti ini. Nah, qala fa hadhihi qiraatu 'alan nabi. Jadi dia bacakan ini terhadap Nabi. Baru akhbara Dimam kaum mau. Nanti setelah apa yang disampaikan kepada Nabi terjadi dialog, ya seolah-olah itu sebuah proses periwayatan. Setelah itu nanti Dimam bin Sa'labah ini pulang ke kampungnya menyampaikan apa yang dia terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah proses periwayatan. Ini satu sisi ya. Ini satu sisi. Inilah yang jadi dasar-dasar yang dijadikan dalam ilmu hadis istilah tadi itu ada kejadiannya. Inilah kelebihannya yang beda situ. Jadi bukan semata-mata isinya. Kalau dalam konteks umum kan isinya yang lain nanti bicara tentang sholat, bicara tentang puasa dan seterusnya. Itu sisi-sisi lainnya berkaitan dengan hukum-hukum. Tapi dalam sisi ilmu hadis adalah proses penyampainya itu menjadi sebuah disiplin keilmuan yang kemudian sekarang berkembang dalam ilmu hadis. Yang disebut secara khusus namanya ya tadi itu at-tahammul wa daul hadis. Proses periwayatan. Periwayatan itu ada 3 modelnya itu. Jadi kalau kita menyebut periwayatan hadis ada 3 kegiatan dalamnya. Pertama itu tadi penerimaan, yang kedua penyampaian, nah, yang ketiga ini dalam proses penyampaian itu disebutkan di situ sigat-sigatnya. Itulah yang tadi ini yang banyak disebutkan sini nih, haddasani, qala an, sami itu dan seterusnya. Itu disampaikan dari seluruh rangkaian dari satu pemberi informasi dengan penerima dilengkapi dengan lafaz-lafaz yang digunakan, itulah disebut dengan proses periwayatan. Ya, itulah yang disebut dengan proses periwayatan. Inilah kelebihan ulama-ulama terdahulu yang membuktikan tentang autentifikasi keilmuan yang mereka miliki. Saya kira itulah gambaran ya tentang maksud dari kalimat yang ada di situ. Nah, sekarang kita ambil nih sampai kita yang hadis yang nomor 63 itu sebagai contoh itu ya. Itu ada di bawah penjelasannya itu. La ba'sa bil qiraati 'alal alim akhbarana Muhammad ibn Yusuf al-Firibri wa haddatsana Muhammad ibn Ismail al-Bukhari qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Sufyan qala idza quri 'alal muhaddis fala ba'sa an taqula haddatsani qala wa sami'tu Aba Asim yaqulu am Malik wa Sufyan al-qiraatu 'alal alim wa qiraatu sawa. Nah, inilah nanti jadikan contoh di bawah ini. Nah, tapi intinya seperti yang tadi itu kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk hadis yang nomor 63 sekaligus menjadi contoh dari yang disebut dengan cara al-qiraat wal arad. Haddatsana Abdullah ya ibnu Yusuf qala haddatsana Al-Laitsu an Sa'id ya Sa'id huwa al-Makburi. Nah, jadi Sa'id ini al-Makburi. Karena namanya Sa'id itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Nah, Al-Syariq ibni Abdullah bin Abi Namr
ibni Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik ya yaqulu ya. Jadi kata Imam Bukhari Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, dia mengatakan Al-Lais ya menceritakan kepada kami Al-Lais yang dia terima dari Sa'id, yaitu Al-Maqburi, yang dia terima dari Syarik ibnu Abdullah bin Abi Namir. Nah, Abdullah bin Abi Namir ini ia mendengar dari Anas ibn Malik yang mengatakan bainama nahnu julusun. Ya, bainama nahnu julusun. Ya, jadi dulu ya, kami pernah sama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil masjidi. Ya, jadi lagi duduk ya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid. Lalu dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid. Jadi ada seorang yang datang itu mengendarai itu onta jamal. Jadi datang masuk ke dalam masjid. Dia menunggang ontanya. Tiba-tiba ada seorang yang menunggang onta datang. Ya. Panakahu itu apa namanya? Itu kalau onta itu kan turun itu lututnya dikasih begini, menderum bahasanya itu. Panakahu. Jadi onta kalau kan turun begini ya. Nah, sampailah ke nih lututnya itu namanya. Fil masjid summa akalahu, lalu ya dia menambatkan diikatkanlah untanya. Kalau di sini fil masjid, tapi nanti dalam keterangannya itu halamannya pisah. Jadi halaman masjid ini kalau dalam konteks hari ini kayak tempat parkiran lah gitu ya. Karena onta ya macam Mercy lah zaman hari ini. Mercy, jadi diparkir di halaman masjid. Ya. Kalau dilihat teksnya itu masa onta masuk ke dalam masjid. Tapi ada juga yang memahami sebagaimana apa adanya, bahwa onta masuk masjid. Cuma lalu kemudian mengikatkan ya di dekat masjid itu. Lalu masuk ke dalam masjid, semua qala lalu mengatakan ayyukum Muhammad. Nah, ayyukum Muhammad. Ya, maksudnya siapa di antara kalian bernama Muhammad? Ya. Summa qala lahum ayyukum Muhammad, ya siapa di antara kalian bernama Muhammad. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ayyukum Muhammad. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina zahranaihim. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu lagi sedang bersandar. Baina zahranaim, ini bersandar di antara teman-temannya. Kan tadi ini Anas bin Malik bersama kawan-kawan yang lain itu para sahabat lah ya. Jadi Nabi lagi sedang bersandar situ, santai-santai lah di masjid. Ya. Fakulna, lalu kata Anas bin Malik, hadzal rajulul abyad al-muttaqi. Ini beliau ini, ya berarti Nabi putih itu. Yang lagi bersandar inilah namanya Muhammad. Ya. Fakulna hadzal rajulu abadu al-muttaqi. Ya. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersandar di antara ada bersandar. Lalu kami menjawab, orang ini yang berkulit putih yang sedang bersandar. Kalau baca hadisnya ini
eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kulitnya putih. Lalu waqala lahur rajulu. Nah, lalu yang tadi yang ini, yang datang tadi itu, yang datang mengendarai nunggang tadi onta itu. Ya ibnu Abdul Muttalib. Hei, wahai putra Abdul Muttalib. Maksudnya cucunya ini. Ya, anaknya Abdul Muttalib, maksudnya Muhammad itu. Berarti dia udah kenal. Orang ini kan anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, maksudnya putra, bukan dalam pengertian anaknya langsung putra, tapi turunannya, cucunya Abdul Muttalib. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini saya. Nah, ini ada saya. Ya. Jadi saya menjawab tentang saya sudah menjawabnya, ini ada saya di sini. Lalu faqala ar-rajulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inni sa'iluka ya famusyaddidun alaika fil mas'alah ya. Nah, kalau begitu saya, kata orang itu ya, ini kan terjadi dialog, inilah nanti yang cerita dari itu yang namanya qiraat. Saya ingin bertanya kepadamu ya, famusyaddidun mungkin berat bagi kamu, ini suatu masalah ya. Fala tajid alayya fi nafsika. Tajid itu kalau dalam kita sini pala takdab ya, tapi jangan marah ya. Jangan ditaruh dalam hatimu itu pikiranmu kemarahan kepada saya. Kalau saya tanya, karena ini pertanyaan mungkin berat bagi kamu ya. Musyaddidun alaika. Masalah. Faqala sal amma badalaka. Silakan. Apa yang kira-kira kamu mau tanyakan yang kau jelas buat kamu? Ya. Silakan. Kamu bertanya persoalan berat ya. Silakan, apa yang kira-kira mau perlukan penjelasan. Faqala as'aluka faqala as'aluka birabbika wa rabbi man qablaka. Ya. Allahu arsalaka ilan nas kullihim. Ya. Ya. Aku bertanya kepadamu ya demi Tuhanmu ya, demi Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelum sebelum kamu ya. Allah itu panjang itu ya, jadi itu istifham ya. Ya. Apakah Allah yang mengutusmu kepada seluruh manusia? Apakah benar Allah yang mengutus? Allah. Nah, ini juga ini tambahannya, tapi ini tidak ada di sini, cuma ini dalam ilmu fikih. Kalau takbiratul ihram itu hati-hati itu. Kalau panjang A-nya itu istifham itu. Kayak mesti panjang kan Allahu Akbar. Jadi hati-hati kan Allahu Akbar. Ah itu sebenarnya bahaya tuh, karena dia mempertanyakan apa artinya kalau panjang A-nya Allahu Akbar. Itu kan apakah Allah Maha Besar? Nah, kan itu apa dengan ini? Nah, itu. Jadi hati-hati itu. Kayak kalau baca kitab Kasyifatus saja itu hurufnya itu betul-betul dijelaskan itu ilmu fikih. Karena begitu ada tambahan panjang itu menjadi istifham. Jadi menjadi pertanyaan. Ini saya teringat karena pas baca ini banyak Allah, apakah Allah arsalaka ilan nasi kullihim
apakah Allah mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Nah, jadi itu pertanyaan. Ya, faqala Allahumma na'am. Ya, demi Allah, betul. Allah yang mengutusku kepada seluruh manusia. Wa marsalna ila rahmatan lil alamin. Qala anshuduka billahi. Allah, ya. Nah, itu pertanyaannya lagi itu. Ya, benar. Ya. Benar. Allah. Demi Allah. Ya, kata orang itu bersumpah kepada atas nama Allah, apakah Allah memerintah, ini sama tadi itu. Ya. Anshuduka billahi. Saya bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Allah amaraka an nusalliya as-salawatil khamsa fil yaumi wal laila. Ya. Apakah Allah yang menyuruhmu, memerintah kamu agar kami sholat 5 kali dalam sehari semalam? Ya. Kalau Allahumma nam, ya demi Allah, betul, ya, betul. Sudah ada 2 ya, 2 kali pertanyaan itu. Nah, lalu dijawab lagi, qala anshuduka billah. Ya. Saya bersumpah demi Allah, apakah Allah amaraka an nasuma hadha syahra minas sanati? Ya. Apakah Allah yang menyuruhmu agar kami berpuasa pada bulan ini dalam setahun ini? Qala Allahumma nam, ya demi Allah, betul. Betul. Sudah 3 ya. Jadi diutus kepada seluruh manusia. Yang ketiga, apakah Allah yang menyuruhmu untuk kami sholat 5 kali sehari semalam? Yang ketiga, menyuruh kami berpuasa dalam 1 bulan ini, maksudnya Ramadan dalam setahun itu. Qala anshuduka billah, Allah amaraka anta akhudha hadhihi sadaqata min aguniyaina wa taqsimaha ala fuqaraina. Aku bersumpah kepadamu demi Allah, apakah Allah yang menyuruhmu agar kami ya mengeluarkan, menyerahkan, ya ini sedekah disebutkan di sini, tapi yang dimaksudnya adalah zakat. Ya, karena ada kaitannya dengan rukun Islam tadi itu. Ya, untuk mengambil hadhihi shadaqata min aguniyaina, maksudnya zakat dari orang-orang kaya yang ada di antara kami, fataqsimaha, lalu dibagi-bagikannya kepada orang-orang miskin yang ada di antara kami. Ini kata sedekah yang disebutkan di sini, yang dimaksud adalah zakat. Memang di Al-Quran itu ada 3 kata yang di sisi lain para ulama ada menyebutkan sebenarnya maknanya sama. Pertama zakat, yang kedua sedekah, nah, ini yang disebutkan sini. Yang ketiga infak. Di At-Taubah itu 103 itu perintah, itu juga khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya. Itu shadaqatan, tapi yang dimaksud adalah zakatan. Di At-Taubah ayat 60 juga begitu. Innama as-shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, as-shadaqat disebutkan di situ, tapi yang dimaksud adalah zakat. Nah, sama dengan hadis ini. Sama dengan hadis ini. Nah, kalau istilah infak di Al-Baqarah 167 itu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Itu infak penyebutannya, tapi oleh sebagian ulama, terutama dalam pengertian zakat profesi, nah itu anfiqu infak, tapi maknanya adalah zakat yang secara khusus dijadikan dalil oleh
para ulama adalah zakat profesi. Ya, infakkanlah sebagian hasil usahamu dari yang baik-baik. Ya. Nah, kasabutum itulah profesi itu, hasil usaha. Ya, untuk ibadah. Jadi infak dalam Al-Quran, sedekah dalam Al-Quran dengan zakat dalam Al-Quran maknanya sama. Cuma dalam bahasa kita di Indonesia ini, budaya masyarakat itu infak sukarela, sedekah sunat, zakat wajib. Nah itu di Indonesia. Padahal Al-Quran itu menyamakan satu sisi. Kenapa zakat disebut sedekah? Infak juga dalam pengertian sedekah. Karena sedekah itu ya sedekah. Sadik artinya benar. Ya, artinya orang yang memiliki harta lebih dari kecukupan, dia harus membenarkan tentang perintah ini, ya, membenarkan. Itu namanya sedekah. Dia harus meyakini kebenaran tentang wajibnya bagi orang berkelebihan untuk mengeluarkan. Nah, itu disebut sedekah. Itu salah satu maknanya ya, lebih dari pesan-pesan makna bahasanya. Jadi sudah ada 3 tadi 4 ya. Nah, lalu jawabannya Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Ya, iya demi Allah, betul. Saya yang menyuruhnya itu. Nah, lalu waqala ar-rajulu, kalau begitu amantu bima ji'ta bihi. Ya, kalau itu saya menyatakan beriman bima ji'ta bihi, dengan apa yang engkau bawa. Jadi apa yang kamu sampaikan, bahwa engkau adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, engkau yang menyuruh kami salat 5 waktu dalam sehari semalam, engkau yang menyuruh kami berpuasa, ya, khususnya di Ramadan dalam setahun ini, engkau menyuruh kami mengeluarkan zakat. Kami mempercayai apa yang kamu bawa. Yang tadi Imam bin Salam, wa ana rasulu, ya, mau warai min qaumi. Nah, saya ini adalah utusan, ya, dari orang-orang yang ada di belakang saya, dari kaum saya. Nah, saya ini wa ana Dimam ibnu Sa'labah, aku Bani Sa'ad ibni Bakar. Jadi inilah dia menyampaikan setelah selesai pembicaraan itu, baru dia menyebutkan dirinya bahwa ya, saya sebenarnya hanyalah utusan dari kaum saya. Nama saya adalah Dimam ibnu Sa'labah, ya, saudara, maksudnya satu komunitas dengan Bani Sa'ad bin Bani Bakar. Warawahu Musa ibnu Ismail wa Ali ibnu Abdul Hamid an Sulaiman bin Al-Mughirah an Sabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Inilah cerita ini juga diriwayatkan oleh Musa ibnu Ismail, Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman ibn Al-Mughirah an Sabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kasus cerita tentang Dimam bin Sa'labah ini, rupanya riwayatnya sangat banyak dan ini terkenal. Ini banyak sekali keterangan di sini. Selain Imam Bukhari meriwayatkan, juga Imam Muslim dan juga para perawi lainnya dengan kasus yang redaksinya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya sama. Nah, sekali lagi kembali kepada tadi penjelasan awal, khususnya dalam konteks ilmu hadis, yaitu tahmul adalah hadis. Apa yang disampaikan ini dalam bentuk dialog, pernyataan Sa'labah bin Dimam yang mengaku bahwa saya beriman kepada apa yang engkau bawa, dan saya ini adalah utusan, yang kemudian begitu dia terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sebagai utusan, dia menjadi perantara, dia akan menyampaikan kepada kaumnya. Nah, inilah yang disebutkan tadi ini.
Terjadi dialog antara seorang murid dengan seorang guru, inilah disebut dengan al-qiraah atau al-arad. Jadi dia tanya, apakah engkau? Jadi dari murid sampai ke gurunya. Kalau yang dari guru yang hanya sekedar mendengar saja, itu metode as-sama. Jadi ini yang disebut dengan al-qiraah wal arad. Ya, itu dari sisi ilmu hadis. Nah, yang kedua, karena berkaitan dengan bab tentang ilmu yang selalu ada tambahan itu, ya sini banyak hal yang diceritakan, banyak hal. Secara khusus kontennya dalam dialognya ini tentang tadi rukun-rukun itu. Nah, nanti kenapa tidak disebutkan haji? Yang ada di sini kan hanya sholat, tadi puasa dengan zakat. Ya, sini ada penjelasannya, seharusnya kan ada konteksnya tersendiri sehingga tidak menyebutkan dengan haji itu. Banyak sama dengan susunan hadis-hadis yang berkaitan dengan rukun Islam itu. Kadang-kadang haji dengan susunan zakat, puasa itu agak berbeda-beda ya, karena ada konteksnya masing-masing. Selain dari itu banyak informasi yang bisa diambil dari hadis ini. Ada hal menarik juga dalam hadis ini yang bisa kita ambil. Ketika datang Dimam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi sedang bersandar. Nah, itu Zahra Nahim. Dia bersandar kepada siapa? Itu bersandar kepada para sahabat yang ada di kiri kanannya itu. Jadi Nabi itu bersandar kepada satu kawan yang sekarang, itu yang disebut Zahra Nahim. Apa maknanya? Salah satu maknanya diambil situ bahwa begitu Rasulullah sangat akrab. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW selain sebagai Rasul, tokoh pemimpin agama, yang kedua sebagai kepala negara. Tapi ketokohan dan jabatannya sebagai kepala negara itu tidak menjadi batas pemisah antara sahabat dengan dia. Jadi dia sama-sama duduk. Nah, ini kan menarik ini. Ya, dalam konteks yang istilah apa itu, tawadunya itu tidak menampakkan dirinya. Tidak menampakkan ini ya, salah satunya ya yang bisa diambil dari kasus ini. Banyak, karena saya lihat banyak penjelasan para ulama berkaitan dengan kasus Dimam bin Sa'labah ini ya. Saya kira itu komentarnya berkaitan dengan kasus tentang Dimam. Banyak yang bisa diambil ya, kasus Dimam bin Sa'labah. Yang kedua, ini ada metode munawalah. Yang kedua, hadis apa itu? Nah, ini yang bab ketujuh ya, tadi bab 6 ini. Babu mayuzkaru fil munawalah. Ya. Fil munawal wa kitabi ahli ilmi bil ilmi ilal buldan. Ada keterangan di bawah itu. Al munawala min wujuhi. Nah, ini tamul hadis. Nah, kasimai wal arad. Artinya salah satu di antara metode-metode dalam proses tamul hadis yang kayak itu sebagaimana metode sima dengan wal arad. Al arad itu sama dengan tadi al qiraah. Jadi kalau metode munawalah ini setelah metode ijazah itu munawalah ini adalah seorang syekh, seorang guru itu memberikan sebuah catatan yang berisikan hadis kepada muridnya tanpa ada perintah untuk meriwayatkannya. Jadi guru ini memberikan catatan apa yang dia tulis hadisnya itu, memberikan kertas yang isinya adalah hadis, itu diberikan kepada muridnya. Nanti hadis yang diterima
dalam catatan dari seorang guru inilah yang nanti disampaikan oleh murid kepada orang-orang lain. Nah, itu wa kitabi ahli ilmi bil ilmi. Jadi catatan yang ditulis dalam sebuah kitab oleh ahli ilmu itu, maksudnya para ulama gurunya Syekhnya ini, baru itu disampaikan kepada buldan, kepada beberapa tempat yang ada. Inilah yang disebut dengan metode munawalah. Ya, jadi bagian dari proses tadi at-tahammul wada'ul hadis. Ya. Ilal buldani ay ila ahlil buldan wal qura wa ghairiha. Jadi sampaikan ke berbagai. Kalau dalam proses sejarah hadis itu disebut dengan intisyaru ar-riwayah ilal amsar. Jadi proses penyebaran hadis-hadis itu ke berbagai kota. Ya, ke berbagai kota. Ada keterangan di batu al-mukatabah. Mukatabah itu nanti juga tentang catatan yang ada itu juga min aqsamit tahammul, bagian-bagian dari proses penyampaian dan penerimaan sebuah hadis. Wa qala Anas, kata Anas, nasaha Utsman al-masaifa fa ba'asa biha ilal afaq. Ya. Nanti naskah itu mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman ibn Affan yang kemudian dikirim ke berbagai kota itu. Ya, ada mushaf yang ditaruh di Mekah, ada yang di Kufa, ada di Basra, satu di Madinah. Yang di Madinah itu, itulah yang kemudian disebut dengan mushaf al-imam. Jadi apa yang ditulis itu baru dikirim ke daerah, itu adalah metode munawalah. Jadi catatan-catatan yang ada kemudian dikirim ke berbagai kota ini. Wa ra'a Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'al Malik wa Malik dalika jaizan ya. Wa taja ba'du ahli Hijaz fil munawala bi hadisi an-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amir as-sariyati kitaban wa qala la taqra'u hatta tablugha makana kadza wa kadza. Falamma balagha dzalikal makan qara'ahu 'alan nas wa akhbarahum bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini nanti hadisnya ada di bawah ini. Nah, tentang proses, kalau sekarang kita menyebutkan dengan proses korespondensi hadis. Ya, korespondensi. Nah, ini kasus yang sudah munawal tadi itu. Jadi catatan-catatan di mana inilah jadikan dasar hujjah sebagian ahli Hijaz yang ada di Makkah itu ya, dalam metode munawalah, yaitu hadis Nabi SAW ketika ya menulis catatan ditujukan kepada pemimpin kelompok ya, pemimpin kelompok ini As-Sariyah itu pemimpin kelompok dalam proses apa namanya ini. Kalau dalam militer itu ada namanya komandan batalion, komandan kompi, komandan ini, itu yang disebut itu. Makanya itu istilah ada magazi dan siar, itu kelompok-kelompok bagian dari peperangan. Kitaban. Nah, jadi menulis satu kitab, tulisan itu ditujukan kepada amirnya, pimpinannya. Baru dia katakan la takrau, jangan pernah baca ya. Jangan hatta tabuluga, makana kata nanti sampai, jangan pernah dibuka, jangan dibaca ya, sampai hingga kamu sampai tempat ini. Nah, nanti falamma balagha dzalikal makan, nanti kalau udah sampai tempat itu baru dia baca kepada orang lain, disampaikan ya, dibaca untuk disampaikan kepada, semacam diumumkan lagi itu ya, wa akhbarahum bi amrin nabi, beritahukan kepada bahwa inilah yang diperintahkan Rasul. Itu proses metode munawalah. Nah, kalau kita secara umum tanpa mengerti ilmu hadis, ya kita ini menganggapnya ini proses biasa-biasa saja. Tapi oleh imam ahli hadis, khususnya Imam Bukhari, justru inilah menjadi dalil bahwa cara ini adalah berlaku dalam proses tahammul wadaul hadis. Proses tahammul wadaul hadis. Dan ini yang terjadi. Jadi antara seorang guru yang kemudian menulis catatan sampaikan kepada murid, nanti muridnya sampaikan kepada muridnya. Ya sama lah dengan kita di Pontianak ini atau di Kalimantan Barat datang ke Jawa, pondok,
belajar sama kiai-kiai di sana itu, nanti kalau apa yang kita terima dari guru tempat-tempat itu kita pulang, itu yang kita sampaikan. Cuma lebih banyak menggunakan metode apa itu yang tadi pertama, simak, karena kita hanya banyak mendengar. Tapi kalau catatan, yang ada sering itu seorang guru yang menuliskan doa-doa, itu yang ada itu. Iya, ada. Nah, itu diusahakan itu. Jadi biasa kalau kan seorang guru nulis doa itu, baru diamalkan. Nanti pulang nyampe di kampungnya baru diamalkan ya. Nah, itu sebenarnya dalam ilmu hadis itu metode munawalah. Nah, itu ya penjelasannya. Itu bab berapa tadi itu? 7 ya? 7 ya. Nah, sekarang ini hadisnya hadis yang ke-64. Haddatsana Ismail ibnu Abdullah, kata Imam Bukhari, Ismail bin ibnu Abdullah berkatakan kepada kami, dia mengatakan haddatsani Ibrahim bin Sa'ad, ya, berkatakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad, diterima dari Saleh, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah ibni Abdullah bin Utbah ibni Mas'ud, anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu, ya, bahwa Abdullah bin Abbas memberitakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi rajulan, ya, wa amarahu ayyadfa'ahu ila azimil bahrain, ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, ya, seorang laki-laki, seseorang bi kitabihi. Nah, inilah yang tadi ini pakai catatan. Jadi mengutus tapi diberikan surat, ya, disposisi. Ini yang saya sebutkan, saya koresponden. Wa amarahu ayyadfa'ahu, dan beliau memerintah kepadanya nanti surat yang beliau tulis ini serahkan, ya, ila azimil Bahrain, kepada pembesar Bahrain, ya, pemimpin negeri Bahrain. Pada fa'ahu azimul Bahrain ila Kisra. Nah, ini ada perantara. Nanti pembesar Bahrain, pemimpinnya itu katakanlah gubernur, ya. Kalau dulu beliau sebagai presiden, maka ini provinsi. Nanti pemimpinnya ini yang menyerahkan kepada Kisra. Ya, Kisra ini kalau dalam bahasa sekarang itu kaisar. Kaisar. Ya, kaisar. Ada keterangan di bawah itu. Ya, Kisra. Ya, Azimul Bahrain huwa Al-Munzir ibnu Sawa. Nah, itu wa Kisra. Kalau Kisra ini anunya Persia ini huwa Abruwaizir ibnu Hurmuz ibnu Anushirwan, ya, Anushirwan. Ini anunya Raja Persia. Ya, jadi Azimul Bahrain ini namanya Al-Munzir ibnu Sawa, itu semacam gubernur lah, yang akan nanti menyampaikan semacam, kalau sekarang semacam dubes kali itu, ya. Semacam duta besar lah itu, ya. Karena Abu Ruwais ibnu Hurmuz bin Anushirwan ini adalah Raja Persia, ya, ini negara besar. Jadi dulu, nanti kita selesaikan dulu terima, baru kita jelaskan. Tadi ini ada 94 ya. Pada Azim Bahrain ila Kisra, ya, Kisra tadi itu Abu Ruwais ibnu Hurmuz bin Al-Nishwan. Falamma qarahu, nah, mazzaqahu. Waduh. Nah, ketika sudah dibaca itu mazzaqahu, apa namanya ini? Dirobek-robek. Nah, itu kurang ajar ini. Ini tidak sopan ini. Wahasibtu anna ibnu al-Musayyib, ya, saya mengira bahwa ini penganunya ini, periwayatnya ini, kata. Saya menduganya, saya mengatakan pada alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzaku kullu mumazzaq. Jadi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka nanti suatu saat akan yumazzaku itu akan dirobek-robek juga, kullu mumazzaqin, ya. Maksudnya tuh dicincang-cincang, dirobek-robek.
Nah, ini menarik ini. Kalau ada hadis yang populer itu Bukhari juga meriwayatkan itu, hadis tentang kepemimpinan perempuan. La yufliha qaumun. Nah itu. La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Nah itu hadis dari Abi Bakrah. Itu Imam Bukhari juga meriwayatkan itu. Nah itu kaitannya dengan hadis ini. Jadi kalau nanti hadis itu, kalau la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah kalau baca dalam Ibnu Hamzah, kitabnya namanya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadis, itu dijelaskan itu tentang asbabul urud hadis itu. Kenapa Rasulullah bersabda bahwa tidak akan sukses suatu kaum apabila mereka menyerahkan urusannya kepada perempuan. Itu kaitannya dengan ini, kasus ini. Itu kaitannya itu. Ya, persis ini. Ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh pengarang kitab ini, riwayat ini, bahwa saya menduga ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa karena ini Ibnu Abbas menceritakan tentang kasus mengirim surat ini. Kalau kasusnya yang tadi saya cerita itu la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, itu Abi Bakrah. Itu Abi Bakrah yang diutus oleh Rasulullah itu untuk menyampaikan surat kepada itu. Lalu surat itu disobek-sobek. Nah, nanti kasus ini diceritakan di sini, yang tadi terjemahnya ini, begitu selesai dibaca langsung di ini. Ini isinya hadis ini nanti ada dalam Bukhari ini. Nah, ini bisa nanti dibaca itu atrafnya itu. Ini hadis nomor 64 ya. Berikutnya itu ada di hadis 29, 39, 1. Yang kedua 44, 24. Yang ketiga 72, 64. Nah, nanti hadis lain itu bunyinya surat itu ada lengkap tuh. Bunyinya lengkap. Itu lengkap. Tentang bagaimana Rasulullah mengajak tentang Kisra ini, yaitu Abu Ruwais bin Hurmuz bin Anushirwan, itu diajak dengan damai untuk masuk Islam, tapi dianya menolak dengan cara kasar, yaitu merobe-robe. Nah, apa yang terjadi? Saya tambahkan dulu sedikit, saya lupa. Untuk khusus metode ini, ya, metode munawalah ini dalam bentuk surat ini, yang paling lengkap itu Tabaqat Ibnu Sa'ad. Tabaqat Ibnu Sa'ad itu mengoleksi hadis-hadis yang pernah hadis-hadis dalam bentuk surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah ke berbagai pihak, itu dicatat di Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kalau saya tidak salah itu ada 101. Jadi kalau ditotalkan dalam hadis-hadis yang lain itu ada sekitar 105 surat. Nanti siapa nih, ada pengarang satu menulis satu khusus untuk surat menyurat Rasulullah itu dikumpulkan, itu menarik itu. Saya lupa namanya itu. Tapi intinya banyak diikuti dari Tabaqat Ibnu Sa'ad. Itu ada 101 itu. Walaupun dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad ini tidak semuanya tidak semuanya valid. Tapi paling tidak, karena surat-surat ini kan bukan bicara soal hukum halal haram, jadi tidak jadi soal. Kalaupun hadisnya dhaif itu enggak apa-apa. Karena itu bukan persoalan halal haram, tapi hanya persoalan bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan metode munawalah, ya, metode munawalah surat yang isinya itu yang pegang kepada orang banyak. Nah, itu menarik dikaji khusus surat-surat Nabi itu. Nah, yang kedua yang kita mau cerita ini persoalan sejarah. Apa yang diceritakan dalam hadis ini, bahwa nanti karena dia merobek surat itu, maka nanti suatu saat dia akan juga dirobek-robek. Ya, kullu mumazzaq. Itu bahasa itu. Bahasa superlatif ya. Sangat terrobek-robek. Nah, ternyata di Persia itu terjadi
perang saudara. Ya, apa maksudnya perang saudara? Ketika tadi ini kaisar ini meninggal, kalau saya tidak salah itu ada sekitar 10 atau 11 anaknya itu semuanya merasa berhak untuk menggantikan ayahnya sebagai kaisar. Akhirnya terjadilah perang saudara. Jadi ini betul-betul perang saudara karena mereka bersaudara peperangan, saling memperebutkan menjadi putra mahkota. Nah, karena berperang mati. Yang hidup itu hanya satu orang, perempuan itu. Ya, siapa lagi namanya nih? Ada dalam buku saya itu yang saya menyebutkan itu, yang warna coklat itu. Jadi ada satu perempuan yang hidup itu, hanya satu orang perempuan hidup. Nah itulah karena semua saudara laki-lakinya karena mereka berperang mati. Nah mau tidak mau yang inilah hidup seorang perempuan. Nah seorang perempuan hidup itulah mengambil alih tahta kekuasaan jadi ratu di Persia. Nah berita ini disampaikan oleh Abi Bakrah kepada Rasulullah SAW di Madinah. Nah jadi ketika mereka terjadi peperangan antar bersaudara, inilah yang dimaksud dengan ayyumazzaku kulla mumazzakun. Jadi kerajaannya itu dirobe-robe, maksudnya terjadi perang antar mereka sendiri. Jadi anaknya semuanya mestinya anaknya itu kan menjadi pelanjut kerajaan itu. Tapi lalu justru mereka saling bunuh, itu yang dimaksud dengan terobe-robe. Nah itu cerita anunya itu. Nah, jadi karena yang hidup hanya seorang perempuan, saya lupa nih yang perempuan, saya sering sampaikan itu. Nah berita itu sampai Abi Bakrah ke Madinah, Rasulullah langsung menanggapi. Apa tanggapannya? Nah, itulah tanggapannya. Rasulullah langsung menanggapi dengan kalimat la yufliha qaumun, ya, tidak akan sukses suatu kaum apabila mereka menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah itu ceritanya itu. Ya, kenapa? Nah itu nanti ada dua metode pemahamannya terhadap hadis itu. Pertama, secara tekstual. Kalau secara tekstual tanpa melihat latar belakang sejarah ini, pokoknya ya tidak akan sukses. Ya, nah inilah jadikan biasa dalil bahwa tidak boleh karena itu urusan publik. Itu ya, dalam konteks politik perempuan tidak boleh jadi bupati, perempuan tidak boleh jadi gubernur, apalagi presiden karena termasuk ya Imam Al-Kubra itu. Tapi kalau yang pemahaman yang kedua dengan pendekatan kontekstual, yaitu melihat latar belakang sejarahnya bahwa ya memang pada masa itu ya perempuan belum punya wibawa, ya, belum, karena ini kan terpaksa dia menjadi pimpinan terpaksa karena ketika mati semua tinggal dia ya nggak boleh buat. Padahal tradisi budaya dan pada masa itu ya perempuan bagaimana bisa menjadi pemimpin seorang perempuan yang tidak berwibawa, ya, tidak, apalagi pemimpin publik. Nah, itu konteksnya ya. Itu yang dimaksud. Jadi Rasulullah itu luar biasa bijaknya mengetahui bahwa pada masa itu memang belum layak seorang perempuan jadi. Nah, karena budaya tidak mengizinkan, maka itulah kemudian. Tapi ketika budaya itu kemudian berkembang seperti hari ini, di mana seorang perempuan sudah punya kemampuan, sudah punya wibawa, sudah ya berbeda lah, nah, maka boleh saja. Nah, itulah cara pemahamannya. Jadi ada dua itu, ada yang memahami secara tekstual apa adanya, ada yang memahami dan melihat aspek sejarahnya. Nah, jadi, dalam konteks hadis yang kita baca ini tadi ini tentang Raja Bahrain yang dikirim surat yang kemudian disampaikan kepada Kisra, yang kemudian setelah dibaca dia sobek, maka Nabi mengatakan nanti suatu saat kerajaannya itu akan juga terobe-robe. Nah, itu terbukti dalam hadis tadi itu terjadi peperangan itu. Cuma dijelaskan dalam asbab urutnya di mana? Dalam kitabnya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab Urudi Al-Hadis Asy-Syarif. Itu karangan Ibnu Hamzah. Jadi ada 3 kitab itu yang
saling saling menjelaskan. Nah, jadi kadang-kadang memang hadisnya itu hanya teksnya tapi tidak ada asbab nurulnya. Nanti asbab nurulnya itu ada satu kitab khusus. Dan itu sangat membantu kita untuk memahami konteks lahirnya sebuah hadis. Itu penting juga ilmu itu. Ya, jadi kembali kepada persoalan tadi ini, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Al-Munzir ya sebagai gubernur, katakanlah gubernurnya pembesar Bahrain yang kemudian disampaikan kepada Bisra itu adalah metode munawalah. Nah, metode munawalah dan itu dikenal dalam proses periwayatan hadis atau tahmul wada'ul hadis. Ya, jadi Rasulullah mengutus rajulan seorang yang berupa tulisan. Ya. Dulu saya mengambil mata kuliah hadis komunikasi, salah satunya ini hadis komunikasi. Jadi ada, bahkan ada buku saya itu tentang konteks hadis-hadis komunikasi itu salah satunya yang ini. Ya, dalam bahasa hari ini kan apa itu ya? Apa namanya ini? Jurnalis. Jadi jurnalis itu kan menyampaikan laporan dari satu kejadian, ditulis, dikirim. Nah, dikirim beritanya, inilah sebenarnya perjalanan Nabi. Luar biasa. Dan itu yang saya ulangi tadi, cerita dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad mengumpulkan tulisan itu. Tabaqat Ibnu Sa'ad, bagus ini. Ya. Itu hadis 64 dan itu terulang 4 kali ya. 1 kali di hadis ini, nanti 3 kali berikutnya. Boleh nanti dicek itu. 29, 39, 44, 24, 72, 64. Ya. Huwa Abdullah bin Hudzafah. Sahni kama sama al-mu'allif hadal hadis Bisra. Oh, kok beda namanya sini ya? Kalau dalam catatan kaki yang disebutkan ini, nah di sini ditahqiq, oh Abdullah bin Bas jangan ini. Kalau di situ mana tadi ini? Hadis berapa tadi? 64 ya? Rajulan wa amara di Bahrain pada barang. Azim Bahrain huwa Al-Munzir Ibnu Sawan. Abu Azir. Nah, kalau enggak betul ya. Kalau Munzir ini Azim Bahrain. Kalau rajulan kalau di dalam sini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini itu namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Jadi ada 3 ini perantara ini. Jadi Abdullah ini yang langsung membawa surat dari Nabi ini. Ya, bahasa kitab rajulan huwa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ini yang kemudian menyampaikan kepada pembesar katakanlah gubernur Bahrain, nanti gubernur Bahrain menyampaikan kepada kaisar namanya Abu Ruwaizir Ibn Hurmuz Ibn Al-Mushirwan. Ya, betul ya. Bahrain ini huwa Al-Munzir bin Sawa. Nanti di bab Al-Maghazi itu secara khusus baru diuraikan. Jadi dalam Fathul Bari ini beliau tidak banyak menguraikan, hanya menyebutkan nama-namanya saja. Nanti di penjelasan itu diuraikan di kitab Al-Maghazi. Itu mungkin yang tadi itu nomor 29, 39 atau 44, 24 atau 7264. Itu lebih panjang sih. Tapi hanya disebutkan sini Pakisatul kitab indahu
masalatu maqsatu adwa mursal wa wajhu dilati alal muqatabah zahira wa yumkinu ayastadilla bihi alal munawalah min haitsu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nawala kitab bi rasulih wa amarahu ayukhbir azim al-bahrain bi anna hadha kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun sama fi ayat. Sama tadi penjelasan itu. Ya, jadi saya kira itu penjelasannya metode munawalah yang kemudian banyak hal yang bisa kita ambil dari hadis ini selain dari segi metode munawalah ini, tapi ada unsur tadi menarik aspek sejarah itu dengan kalau sekarang konteks apa namanya nih komunikasi ya, komunikasi koresponden banyak sekali yang bisa diambil dari hadis ini. Ada lagi yang saya ingat ini menarik, tapi ini tidak banyak di sini nih. Kaitannya dengan masalah Bahrain. Jadi ada buku itu namanya Geografi Al-Quran. Jadi sejarah pewahyuan Al-Quran itu yang kita kenal selama ini kan hanya proses pewahyuan itu hanya Mekah, Madinah, Madinah, Mekah. Padahal yang ada hari ini kalau saya tidak salah itu ada 5 negara yang masih termasuk Bahrain. Kalau Bahrain sekarang kan sudah satu negara kan, satu negara Bahrain. Itu pada proses pewahyuan turunnya Al-Quran, Bahrain itu masuk dalam konteks ini. Turunnya wahyu itu, Jazirah Arab itu, termasuk Yaman. Yaman kan sudah satu negara. Nah Yaman itu juga masuk dalam kategori itu wilayah yang dimana proses turunnya Al-Quran. Makanya ketika bicara tentang ada ayat ini yang sering dipahami dalam konteks tekstualnya itu lantar doangkal Yahudu ala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, konteks Nasrani di situ yang sering dijadikan dalil tentang kristenisasi, sebenarnya kalau baca sejarah itu masuk dari Yaman. Yaman. Nah, jadi Najran. Jadi Nasrani itu Najran. Najran itu kalau baca sejarah itu adalah pusat tentang ada sentral kegiatan peribadatan Nasrani di Najran. Itu yang dulu kenapa Abraha datang ke Mekah untuk mau menghancurkan Ka'bah itu karena ada satu tempat peribadatan bagi agama Nasrani di Najran itu ada sabotase. Jadi ada kejadian situ dikira mau dihancurkan itu, maka mereka marah. Nah, datanglah ke Mekah itu untuk menyerbu Ka'bah itu. Jadi ada tempat peribadatan. Maka ketika masuk wilayah Yaman ini kan daerah selatan dari Jazirah Arab. Nah di situ kalau Jazirah bagian selatan daerah Arabia pada saat itu lebih pada persoalan kesalehan. Jadi keyakinan agamanya di situ. Jadi yang diambil sebagai tokoh pemimpin di situ adalah siapa yang paling tinggi agamanya, maksudnya siapa yang paling saleh itu. Jadi paling tinggi urusan keagamannya itu. Nah, kalau Arabia bagian utara itu yang diangkat jadi pemimpin itu siapa yang paling berani. Gitu. Ini sejarah geografi Al-Quran. Ini bagus sekali. Dalam pengertian ini masuk ya sosiologi ini. Jadi kalau Arabia bagian utara itu yang diangkat jadi pemimpin adalah siapa yang paling berani. Tapi kalau Arabia bagian selatan, siapa yang paling saleh, paling rajin beribadah, ya, paling hanif, itu yang diangkat jadi pemimpin. Inilah yang kadang-kadang memang kita tidak mempelajari konteks ayat-ayat itu sehingga ya hanya melihat pada teksnya saja. Nah inilah saya ingat ini begitu tersebuah hadis ini tentang bagaimana Rasulullah mengirim surat kepada Raja Kaisar yang di Persia itu melalui pemimpin Bahrain, karena Bahrain itu masuk wilayah. Nah, makanya kita kalau bahasa kita ini katakanlah Madinah sebagai kepala negara, Bahrain ini gubernurnya. Nah, itu karena masih satu sama dengan Yaman. Ada satu lagi tuh, saya lupa itu. Ada buku, saya lupa pengarangnya itu. Bagus buku itu, sejarah gitu. Jadi ada 5 peta itu masih satu itu.
Nah, cuma yang kita kenal hari ini cuma Mekah, Madinah, Madinah, Mekah. Karena itu tadi ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Padahal bicara Makkah Madaniyah sebenarnya bukan persoalan tempat, tapi persoalan waktu. Nah, itu menariknya situ. Ya. Satu lagi ya. Lagi. Nah, hadis berikutnya hadis 65 ya. Haddatsana Muhammad ibnu Muqatil Abul Hasan akhbarana Abdullah. Ya, kata Imam Bukhari, Muhammad ibnu Muqatil memberitakan kepada kami, yaitu Abul Hasan, akhbarana Abdullah, ya, telah memberitakan kepada kami. Abdullah berkata akhbarana Syu'bah, bertanya kepada kami Syu'bah dari Qatadah an Anas bin Malik, ya, dari Anas ibn Malik. Kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban au arada ayat tubah. Ya, ini ada sedikit syak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis satu kitab, ya, tulisan catatan ya. Au arada ayat tubah, atau bila ingin menulis. Faqila lahu innahum la yaqrauna kitaban illa maktuma. Lalu dikatakan kepadanya, innahum la yaqrauna kitaban illa maktuma, bahwa fattakhadha khataman min fiddatin naksuhu Muhammadur Rasulullah, ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi. Nah, ini nanti nih apa namanya, stempel. Ini menariknya ya, khatam, stempel. Saya baca ini sini. Nanti kalau misalnya nih kan, nanti kan orang nanya nih, kok Nabi menulis ya, padahal beliau apa namanya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, Umi. Nah, ini menarik juga nanti nih. Ya. Tapi nanti penyahat itu yang menulis itu juru tulis, kutab Rasul. Walaupun disebutkan situ bahwa kataban Nabi, maksudnya Nabi itu mengirim. Kutabur Rasul itu dalam catatan saya, dengan membaca beberapa sumber-sumber yang ada saya kumpul, itu sekitar ada 67. Dalam catatan saya itu ada 67 sekretaris Rasulullah itu. Itu luar biasa, itu seorang manajer yang ulung itu. Jadi macam tadi ini surat yang ditulis ke kaisar itu kan bahasa diplomatik tinggi itu, karena yang dikirim surat itu kan seorang raja. Nah, lain ketika beliau menulis kepada gubernur yang ada di wilayah kekuasaan Islam yang disuruh untuk memungut zakat. Nah, itu bahasanya beda. Nah, itu mungkin yang nulis itu ustadz. Nah, ini boleh bahasanya ustadz. Tapi kalau seorang pemimpin politik, maka yang disuruh menulis itu menggunakan bahasa mengurangi. Ini kan kepemimpinan Rasul luar biasa. Sama dengan perjanjian Hudaibiyah, ya, perjanjian Hudaibiyah, kemudian Piagam Madinah, itu banyak nulis itu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu. Dan itu juga menarik kalau baca sejarah itu, nanti perdebatannya itu ketika menggunakan nama Rasulullah dengan menggunakan Muhammad, itu menariknya di situ tuh. Itu luar biasa. Nah, ini yang disebut katabah. Gitu ya. Kalau nanti kan timbul pertanyaan, loh kok Nabi Muhammad mencatat, menulis, padahal beliau adalah ini majazi. Nah, itu betul. Nah, jadi wa nisbatul kitabati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam majazi, ya. Jadi dinisbahkan bahwa Nabi menulis, mencatat, itu adalah kiasan majazi. Ya, katabal katibu bi amrihi.
Itu maksudnya ada seorang sekretaris yang mencatat itu karena perintah beliau, itu yang dimaksud. Nah inilah memang, jadi harus ada penjelasan. Karena kok Nabi menulis? Nah, padahal yang kita kenal selama ini ya beliau tidak bisa menulis. Nah itu yang dimaksud itu adalah katabal katibu bi amrihi. Nah itu yang dimaksud. Nah inilah perlunya penjelasan. Ya, ya. Itu ya. Sampai di mana tadi ya? Awarada ayat tuba faqila lahu innahum la yaqrauna kitaban illa maktuba. Ya. Mereka tidak akan membaca tulisan itu kecuali kalau ada stempelnya. Ya. Jadi fattakhadha khataman min fiddatin. Ya. Maka Nabi SAW membuat stempel ya min fiddatin yang terbuat dari perak. Ya, perak ya beda. Oh iya ya, perak beda. Yang bertanda naksuhu, di situ sudah diukir. Ada ukirannya itu Muhammadur Rasulullah. Ya. Ini stempel logo ya kalau kita. Ini stempel sama dengan kita stempel. Muhammad Rasulullah. Ini anzuru ila bayadihi fi yadihi. Ya. Seakan-akan aku melihat warna putih pada tangan beliau waktu beliau itu. Fakultu li Qatada mangka. Saya katakan kepada Qatada, aku bertanya kepada Qatada, man, siapa yang membuat tanda ini? Ya, naksyuhu Muhammad Rasulullah. Dia mengatakan, oh itu yang bikin Anas. Jadi Anas yang bikin ini. Pada Anas itu umurnya itu belum terlalu aneh itu, karena masih muda waktu diambil oleh Rasulullah sebagai maulah pembantu, asisten lah, khadim, luar biasa. Tapi ini ceritanya ini masih yang tadi itu mukatabah itu, munawalah ya, mencatat, menulis. La yaqra'una kitaban illa makhtuma. Nurabu min hadza faidatan yuradi hadzal hadis fi hadzal bab ala anna syartal amal bil muqatabah yakuna al katibu makhtuman ya sural amr min tawahmin taghyirihi lakin yastagna an khidmat idza kana al hamilu alam. Ya, memang luar biasa juga ya. Jadi memang stempel itu perlu ya, karena itu tadi layak kerauna, mereka ndak ya semacam ndak percaya lah kalau tidak ada stempel ya. Maka stempel itu sebagai syarat untuk diterima ayakunal kitabu makhtuman. Kita itu dibuat dengan stempel ya surah al-amr untuk diterima suatu amanah bahwa ini betul-betul tidak ada keraguan itu. Ini luar biasa ya. Pada zaman Nabi sudah ada. Ya, faidatul lain musannifu min aqsami tamu al-ijaza al-mujarrada anil munawala wal awil mukatabah wala wijada wala wasiyah wala ilam. Nah, jadi dalam ilmu tamu hadis ini ada 8 itu, tapi yang disebutkan sini tadi itu hanya qiraah, al-aurat, kemudian al-munawalah. Ya, tidak disebutkan yang lainnya seperti wijada, kan ada juga wijada itu, ada al-wasiyah, ada ilam. Ya. Maka bahkan ada al-ijazah. Ya. Ya. Jadi
sebetulnya apa yang disampaikan dalam hadis yang nomor 65 ya, masih ada katanya dia mukatabat tadi itu, munawalah itu ya, tentang masalah catatan itu, bahwa itu catatannya menjadi kemudian sangat penting karena bagian dari proses periwayatan. Yang kedua, yang tadi saya menyebutkan bagian dari proses komunikasi Rasulullah khususnya dalam konteks politik, itu kemudian tulisan itu menjadi sebuah sangat penting. Yang ketiga, secara khusus di sini menceritakan tentang stempel sebagai membuktikan tentang tidak ada keraguan bahwa apa yang disampaikan betul-betul dari Rasulullah SAW. Ini sudah maju. Kalau yang sebelumnya dalam beberapa hadis itu, terutama hadis awal-awal tentang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga, itu awal-awalnya itu, kalau sedikit ya tambahnya. Jadi ketika hadis itu dibaca, lalu kan para sahabat, waduh, bagaimana ya Rasulullah, di sini kami beritahukan kepada, jangan, jangan, karena nanti kalau hadis itu sampai kepada masyarakat umum, wah ini enak betul, yang penting baca la ilaha illallah masuk surga. Lalu suatu saat Abu Hurairah menyampaikan itu, Umar dengar, ini benar enggak ini? Akhirnya Rasulullah itu datang Umar datang ke Rasulullah itu untuk meminta klarifikasi, ini betul enggak dari baginda? Nah, lalu Abu Hurairah datang. Nah, Rasulullah itu kasih sebuah tanda, bukan stempel, saya lupa itu. Ada sebuah barang yang diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk diperlihatkan kepada Umar. Bahwa ini loh, langsung mengerti Umar, oh iya betul, kalau gitu betul Rasulullah yang ngomong itu. Itu jadi ini sudah punya kode, tapi belum stempel. Ya, jadi karena Umar itu sangat rasional. Masa sih cuma bacaan itu orang masuk surga? Ini betul nggak Nabi Muhammad yang ngomong? Inilah yang kemudian dalam ilmu hadis ini disebutnya proses konfirmasi. Yang dalam konteks sekarang itulah awal benih-benih munculnya nama sistem sanad. Betul enggak? Itu ini luar biasa. Ya, saya kira itu. Tambah satu lagi ya. Kalau ini satu hadisnya ini, nah ini menarik ini karena berkaitan dalam ini metode ini hadis Tarbawi ini. Tentang bagaimana sikap kehadiran dalam sebuah majelis. Ini bagus ini hadis yang ini. Kita tambah satu lagi. Nah, satu lagi ya. Nah, ini bagus ini karena ini berkaitan dengan dalam sebuah majelis. Nah, jadi ada sikap sebuah majelis. Kalau baca Ta'lim al-Muta'allim, ini kan kita tidak pernah baca di sini. Dalam Ta'lim al-Muta'allim itu, saya jangan pernah buka lagi itu sejak kecil itu. Tapi yang saya ingat itu dalam Ta'lim al-Muta'allim itu kan diatur posisi-posisi dulu itu, posisi dulu. Itu begitu rincinya para ulama. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan proses turunnya keberkahan. Itu. Nah ternyata ini ada hadisnya nih. Ini ada hadisnya nih. Itu. Ya kita baca satu lagi. Ini babu man qa'ada haitsu yantahi bihi al-majlisu wa mar'a apa itu furjatan fil halqati fajalasa fiha. Ini. Ya. Jadi bab yang berkaitan dengan orang yang duduk di belakang dalam suatu majelis. Ya, man qa'ada haitsu yantahi, yang paling ujung, paling ini yantahi itu ya berakhir. Paling ujung. Wa mar'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Langsung dulu di situ. Ya. Hadis nomor 66. Haddatsana Ismail qala, ya kata Imam Bukhari, Ismail dalam bertanya kepada kami, dia mengatakan bertanya kepada Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha anna Aba Murrah, ya Murrah Maula Aqil ibni Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id
akbala salah satu nafarin. Nah, ini ya. Jadi kata Abi Waqid Al-Laitsi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di antara kami sama-sama sedang duduk di majelis di masjid. Ya, banyak sahabat ada di situ. Tiba-tiba akbala salah satu nafar. Ada 3 orang masuk itu. Ya, 3 orang. Pak akbala isnani, ada 2 orang yang menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa zahaba wahid. Ya, 2-nya tinggal, satunya pergi. Fawaqafa ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua-duanya ini ya duduk dari situ, berhenti 2 itu, ikut dalam majelis, yang satunya pergi. Ya. Fama ahaduhuma para furjatan fil halqati fajalasa fiha wa amal akharu fajalasa khalfahum. Ya. Jadi yang satu ini memang duduk di situ. Ya, jadi tengah-tengah itu. Kan 2 orang itu, satu diantaranya itu ini bersama Nabi, di mana satu diantaranya nampak bahagia itu, dia ada rangkaian gembira itu. Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya itu ya memelapa jalasa khalfong, itu dulu paling ujung. Paling ujung belakang kan. Kalau yang hati kan tengah-tengahnya. Halaqati pihak yang disebut nanti halaqah. Ya, halaqah itu halaqah. Karena dikelilingi berada di tengah-tengah situ. Wa amma salis, yang ketiga ini kan 3 orang ini. Malah mana itu? Pak Ado bara zahiban. Malah dia belakang, pulang dia. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafari salasa. Ya, setelah selesai mungkin semacam pengajian itu, baru Nabi lah menjelaskan gimana tipologi atau karakter 3 orang tadi ini. Ya. Ini kan masalah karakteristik. Maukah ya Nabi bersabda, jadi setelah selesai dalam sebuah majelis itu, ya katakanlah selesailah pengajiannya. Beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi itu, yang 2 orang, 2 berhenti, 1 pergi, yang 1 duduk paling ujung, 1 ada sini. Ya. Adapun seorang di antara mereka itu dia minta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Ya. Jadi amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allahu. Jadi yang 1 orang itu yang minta perlindungan kepada Allah, maka Allah melindunginya. Itu yang ada tinggal depannya itu, yang tengah-tengah itu. Serius mendengarkan. Wa amal akhar pastahya. Ya. Pastahya Allahu minhu. Ya. Yang 1 ini yang tadi dia duduk paling ujung. Ya, itu yang disebut mangka ada haisu yang tahi bihi al majlis mar'a. Yang satunya itu dalam keadaan ini gembira itu fil halqa, berada di tengah-tengah itu. Jadi, yang 1 itu malu-malu ya, antara iya dan tidak ya, maka Allah pun juga malu. Jadi sangat tergantung dari niat dan motivasi. Wa amal akhar, ini yang paling terakhir. Yang lainnya itu fa'aradallahu anhu. Yang 1 itu ya pergi. Pergi tidak mau peduli, ya Allah pun juga membelakang. Jadi karena dia berpaling, maka Allah pun juga berpaling darinya. Jadi sebenarnya kalau kita baca, saya pun belum baca keterangan lebih jauh di sini, tapi salah satu poin atau pelajaran faedah yang bisa diambil dari sini kan berkaitan dengan cara kita ya, karakteristik niat dan motivasi, dan cara itu juga berpengaruh terhadap untuk mendapatkan hikmah dari sebuah ikhtiar. Jadi semakin tinggi motivasi untuk mendapatkan, itu tadi, kalau kita minta perlindungan, Allah melindungi kita. Tapi orang yang setengah-setengah, ya setengah-setengah juga dapatnya, malu ya Allah yang malu. Tapi orang yang memang tidak peduli, ya udah, Allah yang tidak peduli. Itu intinya. Jadi dipengaruhi. Saya kira hadis ini yang jadikan dasar oleh para ulama ketika menulis satu metodologi ya, termasuk metode dalam cara posisi itu. Ya, itu yang ada di Ta'lim al-Muta'allim. Itu menarik ya. Apa caranya di sini?
Ya. Jadi halqa itu ya hal al-wusta, wasat, ya ada tengah-tengah, pas tengah-tengah itu yang kemudian jadikan halaqah, ya. Yang dimaksud di sini yang terakhir itu yang membelakang itu fa'aradallahu anhu sakhata alayya, murka, yang belakang, wa huwa mahmul alama apa mu'ridam la li uzrin, ya tidak ada apa, tidak karena uzur, ada halang-halang tertentu. Ada ingkana musliman wa yutamal ayakuna munafikan. Oh itu Turan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yutamal ayakuna qawsan fa'aradallahu anhu ikhbaran aw da'an. Hadis Anas fastawana Allahu hadza yusyrik. Ya. Wafil hadis padul mulazamah al-ilm al-zikr wa julusil alim wa fil masjid wa fihi asana ala mustahil wal julus ayatun tadi wala maqif. Oh ya, singkat sekali sama tadi itu. Ya, saya kira untuk sementara hadis yang kita baca ini berapa ya? 63, 64, 63, 64, 65, 66. Hanya 4 ya. Penjelasan terlalu panjang. Ya, karena banyak tadi aspek sejarahnya juga dan seterusnya. Berarti insya Allah. Ini nanti ini tentang masalah ini masih ilmu hadis ini. Ya. Harus mengubalikan min sami'an. Ya, saya kira untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus hidayah dan taufik sehingga kita bisa istiqamah untuk membaca Sahih Bukhari ini sekaligus mendapat keberkahan dari Allah melalui kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Al-Bukhari. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.